Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kami. Kesukaan kami adalah menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang sejati, yang lahir dari hati, yang selalu rindu memuliakan Tuhan dan hidup dalam kebenaran-kebenaran. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melanjutkan perenungan firman dari Kasihilah Musuhmu, Lukas 6 ayat 27-36. Hari ini bagian terakhir, kita membahas ayat 32-36. Yaitu mengapa kita mengasihi musuh-musuh kita. Demikian firman Tuhan, ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu padanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Mengapa harus mengasihi musuh? Setidaknya ada 4 hal di sini. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita lebih baik daripada orang-orang dunia. Ayat 32-33 tadi mengatakan kalau kita mengasihi, berbuat baik kepada orang yang mengasihi dan berbuat baik kepada kita, apa jasa kita? Ayat 34 mengatakan kalau kita meminjami orang supaya dibayar kembali, apa jasa kita? Kata jasa dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, memakai kata charis yang diterjemahkan juga grace, ya, kasih karunia. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka yang jahat, musuh kita, karena Tuhan menghendaki kita menunjukkan kasih karunia kepada orang yang tidak layak menerima kebaikan kita itu. Dalam hal inilah kita lebih baik dari orang dunia pada umumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa harus mengasihi musuh? Karena ayat 35b dikatakan upahmu akan besar. Yang dimaksud dengan upah di sini adalah baik dalam hidup saat ini maupun juga dalam hidup di surga. Hidup saat ini kita menerima upah damai, sejahtera, sukacita, hubungan yang baik dengan sesama, bahkan musuh pun akan bisa jadi orang yang akhirnya berteman, jadi teman kita karena bertobat. Tetapi juga mendapat upah di surga, yaitu pahala, mahkota. Karena kita berjuang dalam menggenapi kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ayat 35 juga mengatakan, kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ini yang dimaksudkan adalah perbuatan baik kita akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Atau perbuatan baik itu sesuai dengan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Ini terlihat dari kata-kata selanjutnya yang menggambarkan bahwa Allah baik kepada orang yang jahat. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka seharusnya memang kita
orang-orang yang baik. Yang keempat, mengapa harus mengasihi musuh? Karena kita harus menyerupai Bapa. Ya, di ayat 35 bagian C, ya, dan juga ayat 36 dikatakan, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat ia di sini Bapa. Dan ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Nah, sekali lagi saya sampaikan, perintah untuk mengasihi musuh dalam bagian ini memang menunjukkan standar tuntutan Allah yang begitu tinggi, sehingga tidak mungkin bisa dicapai oleh siapapun manusia dengan kekuatannya sendiri. Hanya mereka yang telah menerima karunia, kasih karunia, keselamatan, penebusan oleh Yesus Kristus, sehingga statusnya dikembalikan sebagai anak-anak Allah dan diurapi oleh Roh Kudus, dimampukan untuk melakukan ini. Bukan dengan kekuatan manusia kita, tetapi kekuatan sebagai anak-anak Allah yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita, memampukan kita menggenapi kebenaran-kebenaran firman ini setahap demi setahap, sampai kita disempurnakan saat Yesus datang kedua kali. Buka hati, serahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, menggenapi kebenaran-kebenaran firman ini. Satu hal tujuan daripada perintah ini adalah supaya kita diingatkan, kita adalah anak-anak Allah, di mana Allah Roh Kudus diam dalam diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan itu berarti ada satu tugas, satu hari lagi kami harus jalani sebagai saksi Kristus di muka bumi ini. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dari tugas pekerjaan yang Engkau karuniakan kepada kami berkarya, memuliakan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Melalui kebenaran firman hari ini Engkau menuntun kami untuk hidup dalam kasih, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kami. Kami menyatakan kasih Tuhan yang aktif dengan tetap berbuat baik pada mereka, mendoakan dan memintakan berkat agar mereka bertobat dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Aktif menjadi berkat dan berpikiran positif terhadap mereka. Roh Kudus akan menolong kami menggenapi kebenaran firman ini, dan nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Seperti Engkau menyelamatkan kami ketika kami masih dalam keadaan berdosa, sebagai pemberontak-pemberontak, sebagai lawan daripada Tuhan, tapi Engkau mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengasihi orang-orang berdosa, supaya mereka juga bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan diselamatkan. Demikian fungsi daripada gereja di mana kami ada di dalamnya. Hari ini secara khusus berdoa untuk persiapan ibadah kami. Dalam ibadah Minggu pagi dan sore, di mana hamba-Mu juga akan menyampaikan firman Tuhan di Minggu pagi, Tuhan mengurapi kami, sehingga persiapan hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Menangkap isi hati-Mu, mengarahkan kepada jemaat Tuhan, mengajarkan kepada jemaat Tuhan untuk menghidupinya, sehingga janji-janji berkat, tuntunan, penyertaan, kekuatan, arahan digenapi atas kehidupan jemaat-Mu. Jemaat-Mu hidup dalam kekuatan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan terjadi saat mereka mengikuti ibadah dan menggenapi kebenaran firman-Mu. Urapi dan tolong persiapan worship leader, singer, tim musik, tim worship. Tuhan Kau berkati. Saat mereka latihan mempersiapkan semuanya, Tuhan urapi. Demikian juga yang mempersiapkan tempat ibadah. Tuhan juga tolong supaya disterilkan, dapat dipakai
baik untuk ibadah secara langsung dengan protokol kesehatan maupun ibadah yang masih streaming atau online. Tuhan, Engkau menolong jemaat-jemaat Tuhan yang datang beribadah secara langsung maupun yang online. Tuhan, Engkau melawat sehingga mereka diberkati melalui ibadah ini, dan mereka menyatakan bakti kepada Tuhan dalam persiapan mereka yang sepenuh hati. Walaupun di rumah juga mereka mempersiapkan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan menghargai pernyataan iman mereka dalam persiapan ibadah mereka dan menyambut ibadah ini dengan rasa syukur dan hormat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terimalah sujud syukur persembahan umat-Mu dalam ibadah esok. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.